Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Nurkholis. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita agar selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya, yuk kita awali kegiatan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kali ini seperti biasa disiapkan alat tulisnya, ya, dilihat soalnya kembali, dilihat jawaban yang sudah kalian jawab. Nanti kalau sudah kalian lihat jawaban yang pembahasan dari saya, silakan kalian perbaiki dengan tulisan yang juga bisa kalian lebih rapih lagi, ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal saja. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya. Baik, ini soalnya ya, mengenai masih tentang barisan bilangan nih, ya. Nah, ini lembar kerjanya. Sebenarnya di pembahasan pertama sudah ada sedikit mengenai hal tersebut, yang menyinggung mengenai permasalahan pada lembar kerja keempat ini, yaitu tentang barisan aritmatika atau aritmatika, ya, aritmatika dan aritmetika. Baik, kita akan review kembali sedikit, ya. Di sini perhatikan pola pada barisan berikut 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Oke, kita coret-coret ya. Baik, diperhatikan lima, 8, 11, 14 dan 17. Kalau kita lihat selisihnya, ya, selisih berarti ini ya, bilangan yang pola yang kanan dikurang dengan pola yang kiri, itu berapa ya? 3 ya, positif ya. Oke, ini kalau kalian lihat barisannya 5 ke 8, 8 ke 11, terus ini semakin naik, ya, dengan statis penambahannya selalu 3. Nah, ini di sini. Ya, nambah 3, nambah 3, nambah 3. Maka ketika 17 ditambah 3 terjadilah 20. 20 tambah 3, 23. Kemudian berapa lagi? 26 ya, 26, dan lanjutnya 29. Nah, ya, terus lagi di sini bisa 32 tambah 3 lagi jadi 35 dan seterusnya. Baik. Kemudian kita isi soal yang pertama. Diminta ambil 4 bilangan selanjutnya. Yang 4 bilangan selanjutnya yang dimaksud adalah yang ini. Ya, berarti si 20, 23, 26 dan 29, ya. Nah, itu jadi jawaban nomor 1 sudah bisa kita koreksi, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Soal nomor 2. Ini enggak lengkap, saya ambil dulu. Soal nomor 2. Baik. Barisan merupakan pola bilangan. Oke, tadi kita dapat ya bahwa, nah, ini kita bicara dan saya menjelaskan mengenai suku. Ya, di sini suku itu dilambangkan dengan U.
Kalau suku ke-1 ya U1, suku kedua U kedua, suku ketiga U ketiga pada barisan. Jadi barisan itu adalah kumpulan daripada suku-suku. Ya, suku-suku atau bilangan-bilangan yang memiliki aturan tersendiri, ya, aturan tertentu. Baik. Nah, di sini U1 tadi bernilai 5 ya. Kita bisa review di sini. Oke, biar nggak hilang. U1-nya 5, 8, 11. Nah, berarti kalau saya minta suku ketiga simbolnya adalah U3. Suku ke-6 U6, suku ke-9 U9. Berapa sih nilainya? Ya. Nah, di sini U3 tadi bernilai 11 ya. Oke. Lalu kemudian suku ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 20. Kita udah punya jawaban dari sebelumnya. Kemudian suku ke-9. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada di 29. Nah, suku ke Z. Z itu berapa? Kita nggak tahu gitu ya. Tapi bisa disimpulkan adalah UZ. Z-nya berapa? Ya berapapun angkanya yang diminta gitu ya. Dia termasuk dalam variabel. Kemudian yang X juga nggak tahu, tapi simbolnya tahu UX. Nah, yang ke N berapa? Sama. Kalau dia bentuk variabel, berarti dia akan menanyakan N, X, dan Z-nya itu memiliki bilangan-bilangan yang terbuka, siapapun boleh. Tuh. Tapi ketika sudah digantikan angka, kita harus bentuk bagaimana generasinya. Jadi di sini bilangan yang memenuhinya belum ada, karena Z, X, dan N itu masih siapapun boleh, atau bilangan tersebut dikatakan bilangan terbuka. Ya, masih siapapun boleh mengisi. Ya, oke. Jadi untuk tabel ini tujuannya adalah kita mengenal bagaimana menyimbolkan suku-suku. Jadi ketika saya tuju ke suku ke 100 berarti U100, penulisannya aja sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian kalau suku ke N, nah suku ke N itu berapa? N-nya berapa dulu gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan biasa komentari di komentar bawah, boleh menanggapi, menyanggah, dan lain sebagainya. Oke, saya kesini dulu. Bingung ya saat mengisi bilangan ke Z, X, dan N? Memang belum bisa kita ketahui siapa bilangan mengisi suku-suku tersebut, karena besar bilangan N, X, dan Z harus diketahui terlebih dahulu. N, X, dan Z merupakan variabel yang nilainya masih terbuka untuk bilangan apapun. Kalian masih ingat kan materi mengenai aljabar? Nah, di materi aljabar itu ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Ya, jadi selalu diingat ya, jangan dilupain. Nah, nanti kita akan coba mengingatnya kembali. Oke, ya pelan-pelan kita akan mengingat lagi. Pada video pembahasan sebelumnya, di video pembahasan sebelumnya sudah saya singgung mengenai hal ini. Ya, kita ingat lagi, kita masih ingatkan kalian dengan barisan memiliki keteraturan seperti tadi di nomor 1 sebenarnya udah saya jelaskan ya. Pada barisan ini nambahnya 3, nambahnya 3, nambahnya. Nah, kalau dia penambahannya 3 atau penambahannya statis ya, berarti ini kan polanya naik gitu ya. Terus penambahannya positif 3 terus dia ya, bilangan yang kanan dikurangi bilangan yang kiri, hasilnya semuanya sama nih. Maka mereka merupakan, barisan tersebut merupakan barisan aritmatika atau bilangan aritmetika. Sorry. Oke, saya rekam dulu. Nah, dan saya ambil lagi yang di sini. Kita buat ngisi ya. Oke. Nah. Oke, kita akan isi. Ini tadi adalah karakteristik daripada barisan aritmatika.
aritmetika, atau ada juga yang memposisikan aritmatika. Ya, seperti itu. Pada barisan di atas memiliki karakteristik yaitu suku pertama atau U1 atau disimbolkan A nanti. Siapa sih A-nya? Ya A-nya dia nih. Ya, suku pertama yang bernilai 5. Kemudian beda itu adalah suku yang kanan dikurang suku yang kiri yang berdekatan ya. Kalau saya bilang selisih, takutnya selisih itu kan menghasilkan nilai negatif. Jadi lebih enak lagi kita mendefinisikannya gini aja. Beda itu suku yang kanan dikurang suku yang sebelumnya. Ya. Suku yang kanan dikurang suku yang sebelumnya yang di kiri. Ya. Hasilnya apakah dia positif atau dia negatif. Kalau negatif nanti ada pembahasannya lagi. Kita lihat, berarti di sini kita dapat nilainya 3. Nah, gitu ya. Gampang banget kan? Yang penting karakteristiknya kita ketahui dulu ya. Suku pertamanya siapa, terusnya bedanya berapa. Ya, jadi namanya beda dengan simbolnya B. Suku pertama U1 simbolnya atau A. Suku 1 bisa juga dibilang A. Tapi suku 2, suku 3 ya lain cerita gitu ya. Lain lagi nanti. Ya suku kedua ya U2, suku ketiga ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Gitu ya. Oke, saya simpan lagi. Next. Secara umum, barisan tersebut memiliki generasi atau formula untuk menentukan suku ke N atau UN. Betul, dia punya generasi secara umum. Kalau dia masuk kategori aritmetika, sebenarnya sudah di pembahasan sebelumnya juga ada. Ya, aritmetika itu yaitu suku ke N ya, UN bilangan pertama ditambah N-nya ini bilangan berapa yang mau dicari, dikurang 1 dikali B. B itu beda ya, selisih dari selisih pengurangan suku yang kanan dikurang suku yang sebelumnya atau yang kiri, yang depan kurang yang belakang, yang berdekatan. Bagaimana kalian mendefinisikannya, silakan deh ya. Jadi untuk formula atau generalisasi atau rumusnya ini seperti ini ya. Ingat ya, ini adalah barisan aritmetika. Oke. Oke. Cukup ya. Nah, next kita kerjakan lembar kerja kedua. Tadi lembar kerja pertama itu kalau kalian kerja dengan baik, itu akan dapat materinya ya untuk melanjutkan pekerjaan ke lembar kerja kedua. Oke ya. Kita lanjutkan saja lembar kerja kedua. Oh, belum pindah nih. Sebentar. Baik, ini dia lembar kerja kedua. Coba kalian temukan suku ke 45. Berarti yang ditanyakan adalah ya, yang ditanyakan itu adalah suku ke 45 atau U45. Tapi yang diketahui dari barisan ini, dia memiliki suku pertama atau A yaitu 3. Coba kita kurangi setiap 7 kurang 3 4, 11 kurang 7 4, 15 4. Berarti bedanya
4 karena sama ya. Karena sama berarti dia masuk aritmetika. Maka untuk menjawabnya, nah, bisa juga kalian jajarin 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Karena kita sudah punya formulanya, yaitu mencari suku ke N ini ya. Nah, berarti adalah suku ke 45. Suku ke 45 dengan A-nya 3, N-nya berapa? 45 dikurang 1 dikali B-nya kita punya 4. Kita uraikan suku ke 45, 3 tambah 44 dikali 4. Saya pindah ke sini ya. Dimana 44 kali 4 adalah 136 ya. 45 3 tambah 176 ya, 176. Maka U45 bernilai 179 ya enggak sih. Nah itu ya, kalau butuh pembuktian bisa kita buktikan pada Excel. Excel itu punya pola juga nih. Ini ya, berapa sih awalnya? 3 7 11 nanti ya. 3 7 11 15. Dia akan meneruskan 19 23. Nah ya, Excel itu bisa terusin tuh sampai ke berapa? 45 ya. Ini ke 1, ini kedua, ini ketiga. Coba kita cari 45. Oh jauh 45-nya. Oh ini dia. Nah ya, saya teruskan lagi. Ini barisannya kalau diteruskan sampai 45 ya, maka suku ke 49 itu adalah 179 sesuai ya. Tuh pembuktiannya bisa kita lihat di sini. Maka ketika dia ada di suku ke 45, nilai sukunya itu adalah 179 ya. Seperti itu. Jadi tetap kita coba untuk pembuktiannya melalui Excel, melalui kalkulator ya pembuktian, tapi tetap kita coba untuk mencari formula, menggunakan formula, mainkan aljabar dengan operasi hitung yang manual agar penalaran kita terus berkembang, cara berpikir kita juga terus berkembang. Oke, berikutnya kita lihat. Oh udah ya ini ya. Baik, saya arsip dulu. Oke. Next, nomor 2. Nah, di bagian nomor 2 ini coba deh kalian bedakan nomor 2 sama nanti yang nomor 3. Nomor 2 itu semakin ke arah sana dia angkanya terus besar gitu ya. 2 habis 25 habis 5 sekian. Nah, itu terlihat semakin besar. Artinya ini barisannya naik gitu ya. Tapi kalau yang nomor 3, 5, 3, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif sekian, ini terlihat turun. Apa yang membedakan mereka berdua? Yang membedakan mereka berdua secara bahasa ini yang atas ini merupakan barisan yang urutannya naik, yang ini barisan urutannya turun. Nah, nanti dari karakteristiknya yang membedakan adalah di bedanya. Yang beda untuk yang naik itu positif, beda untuk turun negatif, gitu ya. Oke, kita coba jawab ya. Dari soal ini yang ditanyakan adalah suku ke 39 yang diketahui adalah
suku pertamanya negatif 7 dengan bedanya berapa? Ayo, 5 kurang 3 ya. Oke, kita jawab deh. Karena mencari masih suku ke n ya, maka kita gunakan formulanya. Suku ke n, A tambah n dikurang 1 dikali B suku ke 39. A nya kita punya negatif 7 ditambah n ini berapa? Yuk, 39 ya, dikurang 1 dulu nanti ya, operasinya ditutup, jadi dia dulu yang dikerjakan, baru dikalikan oleh si B. Maka U39 negatif 7 ditambahin 38 ya, 38 dikali 3. Oke, saya pindah ya, 38 dikali 3 U39 sama dengan negatif 7 ditambah 38 dikali 3 dikali 3 ya, 38 dikali 3 114. Nah, maka U39 menghasilkan nilai 114 dikurang 7 atau min 7 tambah 114 yaitu 107. Selesai. Itu ya. Nah, sama dengan yang atas ya, tidak ada bedanya. Oke, kita udah di print screen. Baik, kita lanjut. Nah, ini ke barisan yang turun. Oke. Baik, perhatikan lagi. Yang ditanyakan adalah suku ke-22. Yang diketahui ya, A. Berapa suku pertamanya? 5. Oke. Nah, di sini bedanya B. Nah, ini kalau tadi saya sudah bahas ya, bahwa ini adalah suku yang menurun. Nah, ingat kalau kita mengambil B itu yang ini ya, suku yang kanan dikurang suku yang kiri. Berarti kalau 3 dikurang 5 itu bukan positif 2 tapi negatif 2. Tuh ya. Jadi di sini B-nya negatif. Nah, itulah yang membedakan barisan naik dengan barisan turun. Kalau dia turun, B-nya atau nilai bedanya itu negatif. Ya, min 3 dikurang min 1 negatif 2, min 5 dikurang dan seterusnya. Ya, kalian boleh menguranginya di mana aja. Contoh di sini ya. Min 5 dikurang sama dengan min 5 ditambah 3. Sama aja ya. Yang ditanyakan adalah jawab, kita jawab ya, suku ke n sama karena ini masih aritmatik, walaupun negatif dia tetap aritmatik karena di setiap ininya sama semua ya. A plus n dikurang 1 dikali B, maka suku ke berapa diminta? 22 ya. 22 itu sama dengan 5 sebagai A nya, n nya 22 dikurang 1 dikali negatif 2. Maka suku ke 22 5 ditambah 21 dikali negatif 2. Nah, pengalian dulu ya dikerjakan seperti aturan operasi. Pengalian dengan penjumlahan,
operasi perkalian terlebih dahulu, lebih prioritas. Maka 21 dikali negatif 2 adalah negatif 42. Nah, jadi ini operasinya terbentuk seperti 5 negatif dengan positif ketemunya jadi min. Tuh. Maka sama dengan U22 nya adalah negatif 37. Nah gini ya. Oke, nggak bingung kan, gitu-gitu aja kerjainnya kok ya, mencari nilai suku ke N. Nah, oke, kalau sampai sini belum paham, kalian bisa memutar ulang lagi videonya ya, atau kalian mau bertanya silakan di kolom komentar kalau memang membingungkan atau ada yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan kan ya. Oke, lanjutkan aja ya. Oke, kita lanjutkan ke jawaban lembar kerja ketiga. Nah ini agak beda, belum saya sampaikan, namun sedikit kita singgung saja, yang mana ini merupakan penjumlahan suku sampai ke berapa, dari awal sampai ke berapa gitu ya, atau ada simbolnya. Baik ya, tolong diperhatikan. Nice, good. Warna apa ya? Warna ungu, biru langit, biru langit kelihatannya. Oke. Baik, coba kalian jumlahkan dari suku ke 1, dari U1 sampai ke 6. Berarti kalian harus mencari, kalau manualnya secara manual berarti harus kalian cari 3, 7, 7, 11. Oh 4 ya, ini masing-masing 4 nih, positif nih, berarti ke sini 19 ya. Ini 4, sininya 19, sini 4, sininya 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup. Berarti kalian, tugas kalian menjumlahkan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23. Hasilnya berapa ya? Oke, saya akan gunakan Excel untuk menghitungnya. Apa ya, berapa tadi? 3, 7, 11, 15. Nah ini sudah terprogram dan dia Excel paham nih, lanjutannya 19, lanjutannya 23. Jadi jangan kalah sama Excel ya, kita harus lebih smart dari mereka. Nah kemudian ketiga ini dijumlahkan, kita gunakan pakai auto sum, otomatis menjumlah dari atas sampai bawah. Maka hasilnya 78. Ya nggak sih? 73, 7, oh ya 78 ya. Nah ini nanti hasilnya 78. Nah oke, kita akan coba untuk menggunakan generalisasi ya. Kali ini generalisasinya saya berikan untuk menentukan penjumlahan suku 1 sampai suku keberapa ya. Oke, generalisasinya adalah SN ya. SN kita baca jumlah suku ke ya, jumlah sampai suku ke. Kalau ini berarti jumlah sampai suku ke 6, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita tulis dulu dimana N nya dibagi 2 dikali 2 kali A itu apa tadi ya, suku pertama, N kurang 1 kali B. Nah yang dikerjakan pastinya yang paling
dalam terlebih dahulu ya nanti. Oke, ini adalah generalisasi daripada jumlah suku n, jumlah suku ke n barisan, jumlah suku ke n ya, barisan aritmetika. Karena masih aritmetika berarti yang diketahui itu A 3 B 4 gitu ya, A 3 B 4. A nya dari mana ya, A nya ini suku pertama kayak yang tadi di atas. B nya adalah selisih jarak ya, jarak atau loncatnya berapa gitu. Yang ditanyakan kali ini adalah jumlah dari suku ke 1 sampai ke 6, berarti S6 itu ya. Yuk kita jawab. Sn n per 2 dikali 2A n dikurang 1 dikali B dengan S6 yang diminta 6 dibagi 2 dikali aja 3, tinggal masukkan saja atau substitusi saja, n nya bernilai 6 dikurang 1, B bernilai 4. Jadi semua variabel-variabel yang dalam formula kita gantikan, kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Lanjut ya, izin aja. Berarti S6 itu bernilai 6 dibagi 2 bisa ya, bulat bisa habis dibagi ya, 6 dibagi 2 habis menjadi 3, 2 kali 3 6 tambah 6 kurang 1 5 dan dikali 4. Oke, S6 3 6 tambah 2 kali 4 20 ya. Oke, S6 3 nya biarin aja dulu, 26. Ini dikali ya, S6 sama dengan 26 kali 3 yaitu 70 ya. Coba tadi kita lihat Excel kita bener gak 78. Nah itu ya, sesuai ya, 78 jumlah dari mereka berenam, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, suku 6, maka jumlahnya yaitu 78. Seperti itu. Gimana? Bingung masih? Enggak dong, pelan-pelan dipelajari ya. Oke. Next berikutnya yaitu, harus saya ambil dulu ya barisan. Ada yang tahu nggak ini yang ditanya apa? Yang diketahui dulu deh. Always A negatif 7B. B nya berapa ayo? Coba saya kurang dari sini. 5 kurang 2 positif ya, dia naik kan, positif 3. Yang ditanyakan adalah suku ke 9. Maka kita jawab Sn, kita selalu nulis rumus ya, atau nulis formula biar ingat. Tadi doa gak sih? Oh iya, 2A ya, ditambah nih, tambah N dikurang 1 dikali B.
maka S9 sama dengan 9 dibagi 2. Nah ini kan nggak habis ya, hasilnya 4,5 atau 4,5. Dibiarkan dulu kalau ketemu seperti itu. Nanti kita, karena ini kedepannya ada operasi perkalian, triknya kita ambil seperti ini. Tulis aja dulu nanti ya, 2 kali A hanya berapa? Negatif 7. N 9 kurang 1 B positif 3. Maka set ya, SN S9 itu 9 bagi 2. Saya tulis lagi karena memang dia 4,5, lebih baik saya tulis 9 bagi 2 aja dulu ya. Nanti pembaginya ada di depan. Kita lihat 2 kali negatif 7 itu negatif 14 ditambah 9 kurang 1 8 dikali 3. Oke, masih tulis 9/2 karena saya selesaiin yang dalam kurung dulu ini. Minus 14 ditambah 24 itu sama dengan, sorry gak? Oh ya, 10 ya, 10 ya. Berarti S9 sama dengan 9 dibagi 2 dikali berapa nih hasilnya? Dikali 10. Nah 10 nya ini bagi 2 ya, saya tuliskan 2. Maka S9 sama dengan 10 yang kita bagi 2. 9 kali 10 dibagi 2. Berarti hasil 10 bagi 2 kan 5 ya. Berarti S9 bernilai 45. Bisa kalian buktikan dengan Excel ya. Jadi seperti itu. Gimana? Jadi ada 2 tuh tadi bentuk soalnya ya. Kalau N-nya itu genap, N-nya ganjil. Kalau ganjil belum pembagi dibagi 2 kan nggak habis dong gitu ya. Kita terusurin dulu yang bagian depannya, yaitu hanya sebagian trik kecil saja ya. Oke, kita lanjut. Iya, tuh terakhir nih ya. Oke, nggak apa-apa. Agak lama sih, tapi bermanfaat. Bes. Nah ini dia barisannya turun. Ya, barisannya turun dari besar ke kecil. Lihat aja awalnya positif, lama-kelamaan menjadi negatif gitu ya. Berarti ada penurunan di situ. Oke, diketahui A sama dengan 5, B bernilai negatif, ayo berapa? Betul, negatif 2. Yang ditanyakan adalah suku ke jeng 12 ya. Kita jawab. Maka tulis lagi ya. Udah bisa diingat belum? Ini kan ya. Wah, jangan saya aja yang pintar, kalian juga harus bisa mengolah-olah seperti ini. S6, berapa? S12, berarti N-nya 12. 12 dibagi 2, gampang ya, itu udah langsung habis. 2 dikali A-nya 5 ditambah N 12 dikurang 1, B-nya negatif 2. Oke, berarti ini bisa menjadi 6 ya. 2 kali 5 10, 11 dikali negatif 2. Kok ada kurungnya di sini Pak? Ya, karena takutnya negatifnya gitu. Ini kan negatif 2 kali 11 jadi negatif nanti ya. Oke. S12 bernilai 6, 10 tambah negatif ya. Negatif
11 kali 2 22 gitu ya. Nah, oke. Berarti 6. Ini kurung selalu duluan ya. 10 kurang 22 adalah negatif 12. Biasanya kalau bilangan negatif itu ditulisnya di dalam kurung karena dia sebelumnya ada operasi perkalian di sini ya. Berarti negatif berapa, 6 kali itu tuh jadinya 72. Oke. Ya. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalian selalu pelajari, selalu berlatih ya. Nanti terus kita latihan dengan soal-soal yang dari buku-buku lain, tetap latihan. Nah, ini merupakan bagian dari aritmatik, mencari suku keberapa dan mencari jumlah suku keberapa. Secara umum itu yang harus dasar yang kalian ketahui ya dari aritmetika. Lalu bagaimana perkembangan yang mengenai aritmatika lainnya, itu bisa kalian googling, bisa kalian cari sendiri ya, menjadi bahan pembelajaran kalian di rumah. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang menyanggah, menanggapi, saya berharap ada sih yang menanggapi atau mengomentari ya. Tetap saya tunggu. Kalau ada yang harus diperbaiki, saya juga minta koreksiannya. Mungkin dari saya ada yang salah ya angkanya, atau ada yang harus diralat gitu ya. Namun saya sudah berusaha untuk tidak ada yang salah, tapi namanya saya manusia, tetap selalu membuat kesalahan yang tidak saya sengaja. Silakan kalian memberikan koreksiannya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Baik, saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.